ini ada orang pemuda keren ya. Pemuda sudah jadi bapak-bapak luar biasa prestasinya. Mau tahu nggak? Boleh nggak saya nanya nih? Engki kan mulai di Kang Motor usia 23 tahun. itu status Mahasiswa. mahasiswa. Kenapa bisa terjun ke Kang Motor? Pertama karena waktu itu dibawa sama dokter Andika dan penuh pembelajaran. Karena saya tuh suka belajar, saya suka urusan-urusan yang kaitannya dengan pertumbuhan manusia. Dan di KG Motor terutama KT dari dulu sampai sekarang 10 tahun yang lalu tuh tepatnya 2014 itu memang udah full pembelajaran. Dan memang yang saya kejar pertama kali itu belajar dan siapa yang ngajarin. Gitu. Yang kedua baru ngerasa komisi jelas dong jadi sering gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah ini juga Mahasiswa. Iya. Kok bisa gitu? Karena bukan jualan ya, sharing impian. Sharing impian pertumbuhan, sharing impian di masa depan mau jadi apa, dan sampai sekarang sebenarnya masih sharing impian juga. Dan juga sharing impian kita tuh perlu bikin ekosistem. Kalau di Lampung tuh semangat belajarnya nggak setinggi Jabodetabek kan. Maka dari itu kita perlu bikin komunitas yang suka belajar, yang semangat belajar, tapi belajar juga ada cuannya. Makanya dibikin. Nah, adik-adik tingkat, teman-teman itu tertarik dengan yang begitu. Kalau boleh tahu Gen Z sekarang dengan Gen Z masa-masa 10 tahun yang lalu ada perbedaan nggak? Beda, kalau 10 tahun yang lalu kan millennials yang lagi bertumbuh. Kalau sekarang Gen Z yang sedang bertumbuh. Nah, apa yang membedakan Gen Z sama millennials? Gen Z ini lebih care dengan urusan lingkungan, tapi juga punya masalah yang sama dengan millennials, kesehatan mental. Kadang anak-anak saya millennials itu dengan adik-adik yang Gen Z, yang di bawah saya, itu tuh mementingkan kesehatan mental, tapi nggak pernah serius belajar bagaimana mengelola kesehatan mental. Nah, menariknya waktu saya jalan di KG Motor, kan Kak Adi juga ngalamin tuh, edukasi kemana-mana, ditolak, diledekin, itu kan bagian membentuk kesehatan mental. Bedanya, kalau kita sambil ngerjain bisnis, kalau ada dua kemungkinan, kalau nggak kita diledekin, ya itu jadi pembelajaran, atau berhasil sekalian kan? Nah, sekarang tuh anak-anak kehilangan itu. Kalau misalnya pola, ya namanya kan ya namanya kita kan bisnis nih, pasti ada sales ya. Ada nggak kira-kira perbedaan? Kan dulu kan artinya kan yang tetap walaupun jual itu endingnya kan ada produk yang kita jual. Ya. Itu kan nilai kan jumlahnya bukan untuk ukuran mahasiswa itu kan itu ukuran yang mahal gitu kan. Nah mereka kok bisa sih ibaratnya untuk menghadirkan mesin itu apa tipsnya buat masa lalu ya mungkin agak berbeda dengan yang sekarang. Tapi kalau dulu dan sekarang itu kira-kira polanya gimana? Justru sekarang itu saya lihat lebih enak. Walaupun saya nggak ketemu mahasiswa lagi untuk di situ. Kenapa lebih enak? Zaman dulu fundraising susah, dapetin uang. Sekarang udah banyak, ada fintech, ya bukan pinjolnya ya, tapi fintechnya gitu. Ada berbagai kemudahan. Kalau zaman dulu anak-anak angkatan saya punya mesin waktu mahasiswa itu pakai investor pasti, ya kan gitu. Mahasiswa itu punya semangat, mau belajar nggak punya uang. Maka harus hadirkan dong orang yang punya uang untuk kolaborasi. Kita jalanin, kita bisnisin, bagi hasil. Kan sama-sama fair. Orang yang punya uang, uangnya daripada nganggur mending kerjain, kita yang jadi punya bisnis. Oh, dulu artinya banyak investor ya? Betul. Terus orang tuanya? Ya mahasiswa iya, ada yang dari orang tuanya full, ada yang dibagi-bagi gitu. Nah kalau sekarang kalau kira-kira nih tipsnya kalau misalnya ada mahasiswa sesama mahasiswa ataupun ya yang anak-anak muda sesama anak-anak muda tipsnya apa untuk bisa memasarkan ibaratnya bisnis motor menurut kacamata Engki sekarang? Yang pertama harus tahu tujuan, karena kalau dia nggak punya goals yang mau dicapai tahunan per 3 bulan, ya udah habis aja waktunya buat uji coba. Yang kedua harus belajar sosial media. Personal brand, kehadiran kita di sosial media itu berdampak. Walaupun nggak dipanen sekarang, ini dampaknya jangka panjang. Jadi sosial media itu sekarang udah kayak sawah, harus ditanam, dirawat, sehingga dia jadi cuan. Yang ketiga harus terus mau belajar, karena masalah anak muda sekarang tuh bukan dia nggak mampu berbicara, bukan nggak punya informasi banyak, tapi kesehatan mental. Kesehatan mental ini terjadi karena dia nggak punya tujuan hidup, dan sekolah tidak ada sekolah yang mendampingi anak-anak membentuk life skill tentang tujuan hidup. Yang kedua dia nggak ketemu mentornya harus berani cari Gen X.
nggak cuma milenials, tapi Gen X, orang yang sudah lebih tua karena lebih bijak. Yang ketiga, dia harus cari platform pembelajaran, lingkungan, kelompok, komunitas. Kalau tiga ini dapat dengan bungkusan tujuan sosial media, jadi Itu dia. Nah, itu tipsnya ya bagi para Gen Z, Gen Z, ya apapun itu, intinya anak muda ternyata bisa juga ya untuk berbisnis dengan ibaratnya menjual produk yang premium. betul. Dan itu mempengaruhi kalau sudah dewasa. Saya pengaruhnya kan biasa jualan premium di awal, Tapi kan? ya, dari usia 23 ya, sekarang Betul. usia 32. 32. Sekarang udah wah luar biasa ini. Masih belajar lah. Personal brandingnya sebagai apa ya sekarang? Nah, itu kan bingung berarti. Bukan ya sebagai apa nih kalau Sebagai ini? trainer. Nah, sebagai trainer ya, sebagai trainernya sudah dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Insya Allah luar biasa, usia masih segini. Bagaimana kalau 10 tahun yang ke depan? Mengerikan. Pembelajaran yang didapat di kalau tempatnya di mana? Di KAT ya. Pesanku ini buat para Gen Z khususnya dan kalian trainer yang foto juga boleh tes. Ya, cuma 3 hal. Satu, cari mentor, deketin mentor, terus setia lah. Para mentor dalam tanda kutip itu setia, iya, hormati, respect, punya adab lah dalam berilmu. Yang kedua adalah cari lingkungan yang support. Karena kita tuh selalu dan paling sering ketemu lingkungan yang nggak support. Jadi pastikan punya lingkungan support. Yang ketiga, never ending learning. Mentalnya itu nggak boleh putus belajar karena kapasitas itu berbanding lurus dengan pendapatan. Tugas kita tuh gedein kapasitas supaya pendapatannya makin banyak masuk. Kita tuh kayak selang. Kalau selangnya besar, ya airnya banyak ngalir. Kalau selangnya kecil, airnya dikit yang ngalir. Jadi perbesar selang kita dengan cara apa? Belajar, bangun impian, dan juga punya semangat kontribusi buat sosial. Iya. Penting sekali ya. Oke, terima kasih. Thank you, Kak. Tipsnya ya jauh-jauh kita datangkan dari Lampung untuk podcast di podcast yang kedua. Kemarin dari Bandung ya, sekarang dari Lampung kita datangkan ya. Terima kasih. Thank you.